ini anime overrated, drop, mid, kok bisa sih ada yang suka? Ya kalian pasti sering melihat komentar seperti ini kan. Mau animemu sebagus apapun, pasti ada yang gak suka. Lu mau rating tertinggi, paling populer, anime lu legend, bahkan nih baru nongol aja satu season gitu, gak ada yang selamat. Kira-kira kenapa? Berikut alasannya. Pertama, ceritanya gak logis. Gak logis itu ketika sesuatu terjadi tanpa dasar yang jelas. Kalau di real life, misalnya kayak magic sama time travel. Tapi kalau di anime, dia kan dijelasin dulu nih kenapa dia bisa melakukan skill sihir. Misalnya, dunianya fantasi, dan cara ngeluarin si skill itu, kalian harus punya power yang namanya misalnya kayak mana, atau time travel. Kayak orangnya desperate, terus tiba-tiba kayak dewa atau tuhannya muterin waktu. Oke, gua mundurin 10 tahun yang lalu, ngeng, kayak gitu. Contoh anime yang gak logis, yang beberapa orang gak terima, paling parah nih, itu Blue Lock. Karena konsepnya itu memang aneh, bahkan buat gue yang suka. Karena satu tim tuh bener-bener jadi striker. Padahal kan kalau di real life kita pikir kan, tadian ya usah kan tim yang bener kan ada kiper, back, gelandang, sama striker. Dan itu benar-benar posisi alaminya gitu loh. Jadi nggak heran kalau kalian misal baca sebuah komentar yang nggak suka sama Blue Lock, bahkan disebut kalau autornya itu nggak paham sepak bola. Kedua, melawan mayoritas cerita yang sudah ada. Nah, ini masih logis ceritanya, tapi biasanya orang tuh bakalan susah nerima. Paling gampang nih, anime yang gue suka, Watamote. Kenapa banyak orang yang gak suka? Karena kalau kalian sadar, kalau kalian punya karakter introvert yang mencoba untuk berteman di anime, pasti dapatnya cepet. Kayak mungkin kayak 2 3 episode awal udah dapat satu, terus misal kayak satu season nih 12, mungkin dapat ya 4 5 udah dasir ke sendiri lah. Kayak Bocchi the Rock, Komi, Oreki, sama Chizuru Life. Kalau dipikir-pikir sebenarnya sih nggak terlalu logis kalau di real life ya. Karena kalau kamu nggak punya bakat apapun, lu bukan orang kaya, keluarga lu bukan keluarga terpandang, maksudnya siapa sih mau deketin lu? Kecuali kalau lu memang dideketin sama orang yang bener-bener baik hati mau berteman, kayak misalnya kayak ya Tadano lah. Tadano ngedeketin Komi. Cuma kalau kalian ingat baik-baik ceritanya Komisan itu, si Komi pas SMP, bahkan dia ya cantik banget aja, nggak punya teman. Cuma lebih gampang kalau ada seorang extrovert yang datang, tak ayo kita temenan. Watamote ngelawan itu cerita dibuat kalau si MC-nya itu dia tuh udah introvert, mau nyoba ya kesusahan, gak ada yang tanda kutip nolongin di sekolahnya itu. Makanya kalau ada anime yang beda banget ini, biasanya rentan untuk gak disukai. Ketiga, daya tahan terhadap suatu karakter. Nah, daya tahan ini kebenarannya gimana? Ya tergantung di real life lu. Gimana lu punya masalah apa, lingkungan lu gimana, sama circle lu terutama. Ini bakal nulis lu bakal ngebenci sifat karakter tertentu apa enggak. Contoh, lu punya teman atau lu nya sendiri yang penakut. Terus lu nemu anime yang MC-nya modelnya begini. Aku rasa lu bakalan fine dan mungkin lu bahkan bisa kayak relate gitu loh, kayak ya benar juga. Dia berperilaku, berpikir, bertindak, bahkan dari cara nada ngomong saja. Lu pasti kayak nge. Tapi buat lu yang mungkin gak punya teman kayak gini, didekatin orang dikit langsung kabur. Baru nyoba sekali kena mental. Pasti ada aja yang nge-hit. Keempat, ekspektasi yang ketinggian. Alasan paling banyak. Dari mana ekspektasi itu muncul? Rating, tingkat popularitas, jumlah konten, atau kalian kalau di tempat nonton kayak Muse, yaitu jumlah view sama persentase like dislike. Semisal aja lu mau nonton Klanat, kalian pasti nyari dulu kan reviewnya gimana. Terus tiba-tiba kan lihat konten di sosmed, terus nemu nih, ini anime best drama. Kalian harus nonton ini. Top 10 anime drama nomor satu, Klanat. Walaupun udah gak jelasin sangat jelas, masa gak sampai kayak episode pertama bla bla bla, enggak. Kalian pasti dalam otak kalian kayak ngerasa kayak wah, orang-orang anggap ini the best. Tapi ketika lu nonton dan lu menemukan kelemahan, kalian pasti dalam hati kayak ngerasa kayak kok ada kurangnya ya, kok biasa aja ya, kok dramanya di awal nggak terlalu kerasa ya. Ketika lu selesai nonton,
lu akhirnya ngasih rating misal 8. Tapi semisal nggak ada ekspektasi ini, kalian bisa aja lo ngasih rating 9 atau 10. Kelima, kalian pakai anime lain sebagai patokan. Kalian pernah nggak ketika mau ngasih nilai suatu anime, kalian ngebandingkan dengan anime yang misalnya sudah setipe. Contohnya tadi, kalian nonton Clannad. Nah, kalian tuh ingat, ternyata dulu itu kalian pernah nonton Koi no Karachi. Lu anggap itu perfect 10 tanpa celah. Mantap gitu. Kalian pasti mulai membandingkan kan? Karakternya, tingkat dramanya, cara penyelesaian masalah, mungkin bahkan sampai detail kayak lagu dan segala macam. Kalian mungkin akan ngerasa kayak, waduh, Clannad kok nggak ternyata gak sebagus itu ya. Ternyata dipikir-pikir Clannad banyak bolongnya ya. Yaudahlah gua kasih 8. Tapi ada kemungkinan kalau lu nontonnya Clannad dulu, kalian ngasih rate-nya 9 atau 10. Keenam, masalah kubu. Ini adalah kasus dimana suatu anime kayak maksa viewer tuh memilih satu dari dua atau lebih. Dan percayalah, banyak anime yang milih kubu kalah ngamuk. Contoh paling gampang, Five Godobon atau anime harem pada umumnya. Yotsuba menang. Yang waifunya bukan Yotsuba, artinya Itsuki, Ichika, Nino, sama Miku. Pasti dalam hati nggak terima kan, kayak kok bisa sih dia menang anjir. Woi, waifu gua tuh jelas-jelas lebih baik. Lu itu cuma ketolong ketemu di masa lalu. Harusnya ya kalau di real life itu salah satu dari kita menang, bukan lu. Kayak OOT dah, kalian yang ingat pas manganya baru rilis, chapternya rilis. Beh, satu dunia ngamuk. Eren sudah pasti menang. Eren broken. Lu lihat, satu hit langsung jatuh. Monsternya muncul. Wah, kayak wah sudah seneng nih. Wah, menang 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 nih. Tiba-tiba Ymir ngomong, kawannya Eren di dalam, bolongin tuh gigi, penggal tag kalah. Udah, kata-kata banyak yang ngomong. Terutama yang milih Eren sebagai yang akan menang, bukan si aliansi. Sebagus apapun penceritaan si karakter, yang menang ini lu detailin bahkan dari awal, lu kasih clue-nya. Kubu yang kalah ini ada kemungkinan besar gak bakalan terima. Ketujuh, itu tentang zona nyaman. Biasanya orang itu punya yang namanya tipe terfavorit. Misal genre lu biasa kayak nonton action, kalian lebih senang anime happy daripada sad. Lu lebih suka yang mikir daripada yang santai. Nah, kecenderungan manusia kalau udah di zona nyamannya nih, dia mau keluar. Kalau dalam ini berarti lu nonton anime yang genrenya nggak ada itunya. Di internet yang paling parah dan menurut gua cukup rusuh, kalau ada orang suka anime isinya gelut, dikasih anime non gelut, wah udah itu pasti biasanya nge-hate kayak punya superiority problem. Kok ada sih orang nonton Soul? Apaan sih cerita nggak ada adu jotos, gak ada action, isinya ngobrol doang, ngapain gak seru. Gua itu udah di real life masih nontonin real life, mending yang fantasi lah. Nontonin yang Sakuga, wah kayak ada yang kayak gitu kan orang-orang. Dan gua yakin lu pasti pernah nemu satu lah. Saking gak kebiasaan keluar dari zona nyaman, gua yakin kalau animenya ada satu episode aja nih ya, isinya bahas full strategi, pasti dia gak suka. Ngapain acara strategi ya, rapat ngapain, gelut langsung lah anjir. Oke, kesimpulannya, gua rasa gak bakalan ada anime yang bakalan selamat dari namanya haters dan kata nggak suka. Cuma logikanya nih ya, semakin perfect cerita, persentase haters tuh bakalan ngecil. Jadi kalau kalian nemu kayak kata overrated, mid atau apapun yaudah berdamai aja lah. Maksudnya kayak yaudahlah pindah pandangan, dah clearin gitu. Tapi gue sih malah seneng kalau ada orang ngomong overrated, tapi dia kayak ngasih alasannya. Gue gak suka karena misal kayak, oh karakternya karena ABCDE. Menurut gue secara ceritanya itu ABCDE. Dibanding ini begini, dibanding si anime X begini, itu boleh. Tapi kalau dia cuma ngomong overrated, ditanya balik dia malah kayak ngomong, dia gak pancing, wah itu orang sih kalau ada depan gue sih gue jotos anjing. Oke, jadi itu pendapat gua kenapa anime apapun pasti ada hatersnya. Menurut lo sendiri, apakah ada faktor-faktor yang mungkin gua belum sebutkan? Tulis aja di kolom komentar seperti biasa. Sekian dan bye-bye.